bersama saya dalam rangkaian berita The Connect, berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Saat ini saya sudah berada di lingkungan sekolah yaitu SMK ABC. Menurut hasil penelusuran tim kami, sekolah telah menerima anggaran dana dari pemerintah untuk pembangunan sekolah sebesar 100% dengan total 2 miliar. Melihat kondisi sekarang bahwasannya pembangunan hanya sampai 80% dengan anggaran yang sudah menghabiskan 100%. Lantas, kemana 20% dana telah dialokasikan? Saksikan investigasi dari tim kami. Perkenalkan, kami dari tim audit investigatif Dekonan mendapatkan penugasan untuk melaksanakan audit investigatif atas dugaan penyelewengan dana anggaran alokasi khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada SMK 1 ABC. Kami menerima informasi bahwa pihak sekolah SMK 1 ABC menerima dana sebesar 2 miliar rupiah untuk pembangunan ruang kelas baru. Dan berdasarkan penilaian di lapangan, pembangunan yang dijalankan tidak dapat diselesaikan. Maka dari itu kami melakukan review dan audit investigatif. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasus SMK 1 ABC, kami akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai audit investigatif. Jadi, audit investigatif merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti secara sistematis dan kritis oleh pihak independen untuk menghasilkan kesimpulan benar atau tidaknya dugaan penyelewengan yang potensial merugikan negara. Adapun beberapa tahapan audit investigatif yang kami lakukan untuk mengungkap dugaan adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak sekolah SMK 1 ABC, yaitu yang pertama tahap pra-perencanaan, yaitu pengumpulan informasi, analisis pengambilan kesimpulan, layak atau tidaknya dugaan tersebut diinvestigasi. Hasil dari tahap perencanaan adalah timbulnya hipotesis dari penyimpangan dana yang kemudian akan ditindaklanjuti dan diuji oleh tim audit. Dalam tahap ini kami juga mengumpulkan informasi yang setidaknya memuat unsur 5W plus 2H. Yaitu yang pertama, what, apa jenis penyimpangan dan dampaknya. Dari hasil dugaan investigasi yang kami lakukan, terdapat dua dugaan kuat penyebab tidak tuntasnya pembangunan ruang kelas, yaitu yang pertama, adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum sekolah dalam bentuk markup harga. Jadi anggaran yang dibuat oleh oknum sangat berbeda jauh dengan realitas yang terjadi di lapangan. Alhasil terjadi pembengkakan biaya yang menjadi alasan mengapa proyek pembangunan tidak terselesaikan. Dampaknya adalah kerugian dari berbagai pihak, yaitu pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga siswa SMK 1 ABC. Yang kedua, yaitu dilanjut dengan indikasi tindakan suap yang dilakukan oleh oknum sekolah tersebut kepada pihak pengawas dari dinas setempat yang berwenang. Jika saja pengawas menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP, maka kasus-kasus seperti ini tidak akan sampai terjadi. Yang kedua yaitu who, siapa pihak-pihak yang terkait dan perlu dimintai keterangan. Yaitu yang pertama ada pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengawas, pihak internal sekolah, pekerja bangunan, pengirim dan penerima bahan bangunan, siswa sekolah dan juga masyarakat. Yang ketiga yaitu where, di mana tempat terjadinya penyimpangan, yaitu lokasi tempat terjadinya praktik penyelewengan dana pembangunan, yaitu SMK 1 ABC. Yang keempat, when, kapan waktu terjadinya penyimpangan. Hal yang menjadi pertimbangan serius oleh tim kami adalah tidak terdapatnya waktu spesifik yang tertera pada case, hingga kami cukup kesulitan memutuskan asumsi tim kami tentang investigasi kasus penyelewengan dana ini. Yang kelima yaitu why, mengapa terjadi penyimpangan. Kami menganalisa faktor terjadinya penyimpangan menggunakan teori Fraud-Diamond yang memiliki 4 aspek, yaitu insentif atau pressure, adanya selisih harga dari markup itu dilakukan dalam pembelian bahan bangunan, digunakan untuk kepentingan pribadi sang oknum. Yang kedua yaitu opportunity, adanya celah dalam proyek tersebut karena kurangnya ketat pengawasan. Yang ketiga yaitu rasionalisasi, sebelum memulai proyek sudah membuat proposal awal dana yang diperlukan, mewajarkan pengambilan dana dikarenakan pekerjaan mengerjakan pekerjaan yang melebihi batas. Yang keempat yaitu capability, kemampuan oknum dalam melakukan markup dana dalam komponen harga material. Unsur yang keenam yaitu how, bagaimana modus penyimpangan. Pada kasus ini kami menyimpulkan terdapat beberapa modus, yaitu yang pertama pihak internal sekolah terlibat
dalam melakukan markup harga sehingga bentuk insentif lebih terhadap hal yang sudah dikerjakan berkaitan dengan pengadaan ruang kelas, dan juga terdapat modus lain yang muncul ya seperti penyalahgunaan dana. Yang kedua yaitu pengawasan dari dinas berkaitan dengan bentuk perlindungan terhadap oknum sekolah pada saat melakukan tindakan yang menyimpang dan berkemungkinan terjadi praktik suap dari oknum sekolah kepada pengawas. Akibatnya apabila pengawas menjalankan tugasnya dengan baik, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu supplier dan supplier material yang berkemungkinan melakukan kerjasama dengan oknum sekolah untuk melakukan markup harga bahan-bahan materialnya yang digunakan untuk membangun ruang kelas. Yang ketujuh, unsur yang ketujuh adalah how much, berapa kerugiannya, berdasarkan pada kasus penerimaan dana yaitu sebesar 2 miliar rupiah dengan harapan pembangunan ruang kelas itu selesai secara keseluruhan. Tetapi pada realitasnya bangunan kelas itu hanya selesai 80%, sehingga dapat kami taksir kerugiannya yaitu 20% dari 2 miliar rupiah adalah 400 juta rupiah. Meskipun sebetulnya jika kami lihat kendala case yang kami dapatkan yaitu tidak terpenuhinya unsur 5W plus 2H. Jadi kami asumsikan sudah terpenuhinya 5W 2H ini, maka kami akan lanjutkan ke tahap investigasi yang selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Selanjutnya masuk ke tahap perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap-tahap alur yang dapat dimulai dari mengembangkan hipotesis, menetapkan sasaran, ruang lingkup, membuat perencanaan sumber daya yang mungkin diperlukan, menentukan sistem yang digunakan untuk melakukan investigasi, dan yang terakhir ada penyusunan tugas dari setiap anggota tim. Jika tahap perencanaan ini sudah dilalui, maka kita langsung beranjak ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap pengumpulan dan juga evaluasi. Tahap pengumpulan ini merupakan pengumpulan bukti-bukti dan program pencarian informasi yang masih berkaitan dengan audit program, serta penugasan dan tahap menentukan terjadinya kecurangan atau tidak dalam hal keuangan si SMK 1 ABC. Dengan dugaan yang kami pikirkan, maka ada beberapa dokumen yang kami perlukan sebagai bentuk pengumpulan bukti pendukung. Yang pertama, kami membutuhkan adanya dokumen RAB awal. Yang kedua, kami membutuhkan adanya laporan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga, kami membutuhkan surat serah terima barang material. Kemudian kami membutuhkan juga bukti transaksi keuangan secara rinci. Dan yang terakhir, kami membutuhkan data riset pasar berkaitan dengan harga-harga bahan material yang digunakan. Jika bukti-bukti yang sebelumnya kita kumpulkan sudah terkumpul, maka kami selaku tim audit bisa menentukan dan membuat pernyataan ada atau tidaknya tindak kecurangan yang terjadi di SMK 1 ABC. Kemudian melanjutkan ke tahap terakhir yaitu tahap pelaporan. Tahap ini merupakan tahap untuk mengkomunikasikan hasil akhir dari proses audit investigasi. Jadi, jika terjadinya penyimpangan, maka kami akan menindaklanjuti dan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang yaitu KPK. Jika tidak terdapat tindak penyimpangan, maka proses investigasi sudah ditutup dan telah selesai untuk dilakukan. Nah, kemudian pada case kali ini, kami mengasumsikan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Untuk itu, kami telah menetapkan beberapa responden yang akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan wawancara. Adapun beberapa responden yang sudah kami tetapkan untuk ditindaklanjuti di penyelidikan selanjutnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengawas yang berwenang, pekerja bangunan, penerima, dan juga pengiriman barang material, kemudian siswa sekolah, dilanjut dengan masyarakat, dan juga dari internal sekolah yang bersangkutan. Adapun beberapa pertanyaan yang kemungkinan akan kami tanyakan dan kami ajukan pada saat melakukan wawancara dengan responden sebagai berikut ini. Kami ambil selaku tim audit investigatif dari Dekonan adalah kami belum bisa menetapkan ada atau tidaknya kecurangan yang terjadi di SMK 1 ABC sebab belum terpenuhinya 5W plus 2H berdasarkan case yang diberikan. Untuk itu, saksikan investigasi kita selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan tersebut akan kami ajukan kepada responden pada saat sesi wawancara dengan tujuan supaya kami mendapatkan skenario yang sebenar-benarnya berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh responden dari hasil jawaban wawancara yang kami Sekian lakukan. berita yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya Dava sebagai pembawa acara. Apabila pemirsa menemukan kejadian seperti ini, bisa langsung melaporkan kepada badan pengurus tempat agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Dan kami menghimbau kepada dinas terkait untuk terus ketat mengawasi terhadap anggaran dana yang dikeluarkan. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.